Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sepuh, para ulama, para ustadz, tokoh masyarakat, ugi ingkang kula hormati pengurus Masjid Nurul Hidayah, ingkang kula banggakan santri-santri remaja Masjid Nurul Hidayah, ingkang kula banggakan juga seluruh teman-teman yang istiqomah senantiasa menghidupkan masjid, apalagi dengan penuh kegembiraan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tentu berharap terus bisa untuk meneladani, mencontoh, mengidolakan daripada totalitas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri Kalong yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa silaturahim maning, bisa bareng-bareng ngobrol tentang apa baik. Berdasarkan pembicaraan yang lalu, insya Allah kita akan mengaji kitab populer, tapi diarani populer lamun wis pernah ngaji, bakal dorong ngaji ya dikenal. Insya Allah akan ngaji Sapinah bari apa wingi alala lai loro, lamun ala ya blesak. Baik, kita mulai kitab alala dulu. Apa dorong duwe 1.500. La ilaha illallah, bari parkir larang parkire wingi lho ali tuku 1.500. Pun Sapinah wis bagian wis. Kemarin kita sudah masuk bait yang pertama dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Anil mar'i, anu kang ngecek beli wis kawak apal ono kang cak-cek bae ku. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarini bil niyaqtadi. Terusane fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Aduh, suara gorekan makanya. Suara gorekan seng maghrib sampai wene dorong lempung. Masya Allah. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi.
Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, terhadap seseorang, ya, kepada seseorang siapapun jangan tanyakan tentang kepribadiannya langsung kepada orangnya, tapi tanyakan, lihatlah, telitilah teman dekatnya, orang terdekatnya. Sebab apa? Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Sebab orang itu ketika berteman dengan seseorang, mengikuti seseorang, bersama dengan seseorang, maka dia akan mengikuti. Artinya apa? Kita ingin mengetahui seseorang, kita cukup lihat siapa temannya. Karena teman akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Maka di dalam mencari teman, luru batur iku sangat penting. Kita mencari teman, memilih teman iku sangat penting. Sebab sedikit banyaknya kita itu akan terpengaruh oleh teman kita, teman duduk kita, teman ngobrol kita, teman sharing kita. Sedikit banyaknya kita akan terpengaruh, bahkan sudah dipastikan akan terpengaruh. Wabil khusus kaitannya dengan yang kemarin mengenai mencari ilmu, maka peran seorang teman batur itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Segala sesuatu aktivitas kita, eksistensi kita, keberadaan kita, mau kita sebagai pelajar, mau kita sebagai pekerja, bisnismen, terus maculmen, ya sama, macul juga butuh kekeren-kerenan, maculmen, nderepmen, permen, ngemut bae permen. Apapun keberadaan kita dimanapun, itu sangat sekali berpengaruh teman kita. Maka kalau kita ingin mengenal seseorang, lihatlah siapa temannya. Kita pengen mengenal misalkan siapa? Pak Ijo atau siapa? Hah? Rian. Pengen tahu bagaimana karakternya Rian, kita lihat siapa temannya. Nggak usah tanya ke Rian, kita bisa tahu. Kalau Rian sukanya mainnya dengan wong tukang nyulu kodok misalnya, maka sedikit banyaknya tahu tentang perkodokan. Jakang, was kodok pula jakang siapa kana? Alumni ya. Aduh. Jadi peran teman sangat penting. Maka di bait selanjutnya, fa in kana dasyarin fajannibhu sur'atan. Apabila diketahui seorang tersebut jelek, blesak, blegedut, bledos, rusak, burak, maka segera kita fajannibhu sur'atan, gage adoana. Artinya kita jangan mendekat untuk terus menerus bermesraan, berteman dengannya. Bukan berarti memusuhi. Engkau yang muni terus ngaji, wah belar pada siro, belar tak sapo. Ya ini juga salah. Kita menjauhi segala apa yang menjadi keseharian dia. Tapi kalau wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Kalau dia ternyata orang baik, wonge bagus, beli bagus, potongane baik, yo bagus akhlaki. Sebab ada orang itu ketika melihat ada misalkan perempuan, melihat teman perempuannya cantik, marek-marek, ambil ketularan ayue.
Ya ketika orang cantik tersebut dipanggil oleh seseorang, dia sebagai temannya melu katut. Jadi yang dimaksud adalah ketika kita menemui seorang itu baik, maka kita bisa berteman dengannya. Maka sederhananya begini, segala tindak lampah kita akan sangat berpengaruh terhadap teman kita. Kalau teman kita ada seseorang yang tidak baik, mohon maaf, kita bisa menjauhi perilakunya. Kalau baik, maka kita dekatilah. Teman yang baik itu yang kepriben sih? Teman yang baik itu adalah teman yang bisa, bukan berarti teman yang baik itu orang yang selalu mendukung tingkah laku kita, tapi adalah teman yang baik adalah orang yang senantiasa menjaga kebaikan kita. Kalau diketahui kita itu sedang salah, kemudian dia mendukung salah, bukan baik. Kalau kita sedang melakukan kesalahan lalu teman kita menegur, berarti itu teman yang baik. Sebab jangan sampai cari teman itu yang rubu-rubu bonteng, baru beli. Kini ngidul, kini ngalor, ngidule blesak, melu blesak, ngalore blesak, melu blesak. Kunarane rubu-rubu bonteng. Jadi teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan kita, selalu menjaga kita dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang bisa memblusukan kita. Puloh kayak terbahasa wis, pokoknya jeblos nang wis. Kalau sebaliknya, kalau teman kita, wah, lu mah emang teman setia gua, gue nyolong ayam 5 lu dukung, wah ini salah. Kita lagi buat salah, masang togel, menangan, cari bature top sira, sira keren, ambiran apa di keren-keren, ambiran oli kebagian. Kini batur udah kang bagus. Kalau kita sedang salah, lagi terperosok ke dalam hal-hal yang tidak baik, kemudian teman kita mendukung, berarti bukan teman yang baik. Kemudian teman yang baik itu yang seperti apa? Yang selalu ada ketika kita sedang lagi susah, ada. Lagi seneng melu, seneng. Aja sampai bature lagi seneng, tosoli apa aja tuku ciki oli hadiah 1.000. Batur kang beli bener, wah bener itu kita ciki kun wis tak pilih, wis tak cupi, mung sirai bae jen lagdak, disengiti, gara-gara bature seneng dalam batur, sengit dalam bature seneng. Jadi batur kang bagus iku batur kang gelem baturi kita, apapun kondisinya terkait dengan lagi senengkah atau sedihkah, maka teman itu sangat berpengaruh. Nah, batur sangat berpengaruh. Kita tempel dengan teman yang bercorak A, maka kita ketempelan coraknya jadi A. Bahkan kita tidak ketempelan, tapi kita terkena imbas daripada misalkan yang positif atau negatif. Contoh yang positif, kita berteman dengan orang masjid, dijak ning bature, padahal dheweke beli sendang ning masjid, tapi diajak ning bature, ayo je, cow, mangkat, mendi, wis melu bae, mendi, melu, ajang-ajang maning, akhirnya melu, dijak bature, wong kang seneng masjid, akhirnya katut, ngerti katut deh, terbawa ikut duduk di masjid, yang tadinya nggak suka masjid jadi ikut ke masjid, ikut sholawatan, ikut ngaji dan sebagainya. Pentingnya teman. Tapi begitu sebaliknya yang negatif, ada teman yang negatif, misalkan dia mengajak nonton konsernya boy band, atau apa? Pokoknya konser lah. Dian Anik.
Werubare pengawal. Nonton konser Jan Anik, isun beli seneng. Mong, cuma karena kita bebaturan barikuan, kemudian diajak, ayo meneco melu. Pengaruh nggak? Pengaruh nantinya ketika dia sedang di sana, temennya misalkan mohon maaf, ikut sambil minum keras, jadi melu kegawo. Ternyata nembe ngadeg, nembe 15 menit ngadeg, tawuran, guduk-gudukan. Wong kuwen senajan beli seneng ning Dian Anik, beli seneng dalam konser endangdutan, tapi karena melu dadi kenang keguduk-gudukan. Padahal apa? Beli niat. Jadi tergantung teman itu kita sangat penting, pilih-pilih. Teman yang baik itu pengaruh teman sangat kuat. Maka kita jaga pergaulan kita. Kita jaga pergaulan kita. Kita berteman dengan orang yang suka tahlilan, otomatis kita senang tahlilan. Padahal bijaturi cuma karena senang melu oleh berkat balik ke. Ana maning senang marhabanan, dadi melu senang marhabanan. Tapi srok baturan bari kang sengit ning marhabanan. Suwe-suwe kepengaruh. Iya sebenarnya sih makanannya. Sebenarnya sih langku di marhabananku zaman Kanjeng Nabi. Dadi kegawu-gawu. Maka hati-hati, lihat akidahnya. Lihat corak pikirnya. Dia hobinya apa? Maka di dalam berteman kita senantiasa menjaga. Jangan sampai kita mudah bergaul dengan siapa saja tapi kita tidak punya filter, tidak punya saringan sehingga tidak bisa memilah-milih. Batur diskotik ayo mangkat, ngaji ayo mangkat, yo keder model makono. Malaikat keder nembe nyatet siapa arane Dul Kandeg mangkat ngaji jam 09.00, orang jam 11 ditulis maning Dul Kandeg mangkat ning karaoke. Keder malaikatnya. Jadi kembali lagi, maka pengaruh teman kalau itu baik maka segeralah kita boleh mendekatinya. Kalau dia itu ternyata jelek, kita jangan dekati, jangan terus-menerusan duduk bersamanya. Kecuali ada maksud tertentu, pengen mengajak baik yang buruk, bature blesak. Tapi kita ada maksud baik, kita jaga bentengi diri kita dulu, kemudian kita jaga, kita berusaha untuk mengajak dia kang mawe kejeblong dintas. Paham maksudnya? Aja bengi-bengi. Jadi itu penting sekali. Kita ingin meneliti seseorang, pengen nemeni wong wadon, nonon bela wong nom sih, nemeni wong wadon pengen kenal si Wastiah priben kelakuane deleng be bature. Kita nggak perlu repot-repot cari tahu Wastiah aduse jam pira. Takon be bature ari jam 5 kumen diparane. Oh jam 5 aja, mangkat jam iyahan. Nah, berarti adusnya jam 3:15. Terus gue sembahyang asar, maka jam iya. No. Jadi mari kita jaga pergaulan kita. Kita jangan sampai salah berteman sehingga berakibat kegagalan yang sangat panjang. Banyak pencari ilmu, otaknya cerdas. Kemudian apa? Modalnya banyak, biayanya ada, sangunya cukup. Apalagi dia siaplah secara fisik lahir batin, siap potensi untuk menjadi pelajar-pelajar yang cerdas, tapi karena salah bergaul dadie kejeblung wa keblok sok. Banyak orang berpotensi, dia punya keahlian khusus untuk bekerja di suatu perusahaan tertentu,
Karena dia salah bergaul, dadie kejeblong wa keblok sok. Banyak punya potensi kepemimpinan yang bagus, leadership yang oke, tapi karena dia salah bergaul, dadie kejeblong wa keblok sok. Akhirnya apa? Baru menjabat 1 hari lewat sebeduk, rong dino, sehari sebeduk, tanda tangan proyek yang tidak jelas, sehingga terduga dia melakukan korupsi karena dijak ning bature. Maka hati-hatilah, mulane hati-hati, kalimatnya hati-hati, duduk otak-otak, panganan pikirannya otak-otak, kongkon hati-hati, duduk kongkon otak-otak, duduk kongkon mata-mata, hati-hati. Artinya apa? Hati kita dijaga, kudu kongkon jaga. Oh ini tidak baik, singkirkan. Ini baik, kita ambil. Paham? Paham. Wis wallahu a'lam bishawab. Alale semono bae. Hah? Ngaji apa maning? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Buka sapinae. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Aja muni maning. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun lawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat belaka. Bismillahirrahmanirrahim maknanya begini, bisa didawonong, bisa dicendeknong, wong waktunya cendek-cendek bae. Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan bukti kita itu butuh terhadap Allah. Segala sesuatu yang penting, yang baik harus diawali dengan bismillah. Makanya jare santri mana-mana, kula sih dudu santri. Ning kono nganggo bismillah, nganggo ba harful jar. Maka sejatinya kula niku sor ajar butuh ning Gusti Allah. Ba yang pertama maknanya adalah al-musahabah. Musahabah iku artinya parek, saking pareke, sengkata sohib. Maka dengan kita bismillah, kita berusaha untuk mendekatkan kita dengan Allah. Genjeringan bismillah, genjeringan sing parek bare Gusti Allah. Saking pareke, artinya bersama. Makanya boleh kita terjemahkan atas nama Allah, bismillah itu. Sejatinya kita minum kopi itu cuma nyili. Maka atas nama Allah saya minum kopi. Ini kopi milik Allah, saya minjem. Maka bismillah itu adalah bukti bahwa kita itu butuh kepada Allah, mendekatkan Allah dalam hadir dalam diri kita terhadap aktivitas kita. Pengarang memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua maknanya al-ilsaq. Apa artinya ilsaq? Lem, perekat, nempel. Berarti ketika kita menyandarkan kepada Allah dengan bismillah, berarti kita hendak menempelkan dengan Allah. Dengan bismillah ini kita awali semua aktivitas yang baik kita. Kita jangan sombong tanpa menghadirkan Gusti Allah di dalam aktivitas kita. Bisa ndodok mekenen ki, sikile ditekuk. Sebab apa Gusti?
Kowe ngapa sikile lempeng? Ae pocong ah. Syok pocong ngongkon dodok sila. Masa bisa? Bisa iglong bae. Nah, balik maning. Jadi bismillahirrahmanirrahim kita awali semua aktivitas baik kita. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa aqta. Segala sesuatu aktivitas perkara yang penting yang baik tentunya kalau tidak dibarengi, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus. Terputus apa? Barokahnya. Minum, kalau minum biasa nggak pakai bismillah, nggak ada nilainya selain cuma hanya menghilangkan rasa haus dan dahaga. Makan tanpa bismillah tidak ada nilainya kecuali rasa kenyang. Tapi kalau disertakan dengan bismillah maka akan muncul keberkahan. Dari minum itu dadie gelem sholawatan. Dari makan itu dadie gelem mangkat jamaahan. Pengaruh sekali. Yang sekian modelnya klok bae wis ngeno mangan nggo tangan kiwe. Beli bismillahan pisan. Hadirkan bismillah dalam setiap aktivitas kita. Akan terputus nilainya kalau tidak ada bismillah. Ibaratnya makenen gampangane. Siapa? Rian weru beli jaran. Weru jaran. Ano jaran bagus pisan. Buntute dawa mlayuwe balap. Regae 100 juta. Barang anu buntute diketok ning riyan tel. Tugel carane. Regae kira-kira masih 100 juta beli. Dideleng ya wis blesak ini jalan perutung. Jaran bugel. Walaupun melayunya masih balap, tapi karena buntutnya sudah diketok, wis hilang keindahannya. Apa sih Jono? Jadi sama dengan aktivitas kita makan, kita minum, kita sekolah, kita bekerja, awali dengan bismillah. Tapi kalau hal-hal yang jelek ya aja bismillah. Arab nyolong ayam bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun nyolong ayam ambil berkah. Ya kian nih kang salah. Bismillahirrahmanirrahim, arep nggodhog pendile tetangga oleh bismillahirrahmanirrahim. Wong. Arep nyolong nggo bismillah. Arep njotos uang ja ambil mempan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada penempatannya. Kalau yang baik-baik, bahkan sesuatu yang nilainya sederhana kayak minum makan itu sederhana, mubah, mangan yasrok, minum yasrok, beli wis. Tapi kalau kita masukkan iringi dengan bismillahirrahmanirrahim, hadirkan Allah. Ini harus ada keyakinan itu. Maka sesungguhnya itu akan menjadi keberkahan bagi kita semua. Ar-Rahmani, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Ar-Rahman itu sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya Ar-Rahman seluruh kasih sayang Allah yang Allah curahkan. Untuk siapa? Untuk seluruh makhluknya. Minal iwaki wal blakutaki, pemaning wal pindangi wal geseki, semua yang ada di laut Allah kasih rahman. Orang Islam kasih rahman, orang Kristen kasih rahman, orang yang soleh kasih rahman, tidak soleh kasih rahman, wiwitan kasih rahman. Kabeh semua makhluk Allah mendapatkan rahman. Maka kita sering melihat ketika ada orang itu tidak taat kepada Allah, tidak iman kepada Allah, tapi mobil Pajero ana 5. Pajero
sah-sah saja. Itu bagian rahmannya Allah. Allah tidak pilih kasih kepada siapapun, semuanya diberikan kasih sayang. Arep kang butek, arep kang bening, arep kang ceret, arep kang dhuwur, kabeh oli rahmate Gusti Allah. Maka siapapun dia yang baik, khususnya orang yang baik, dia akan selalu mendapatkan rahmat lebih dibanding orang yang tidak baik. Itu di dunia. Kalau Ar-Rahim, Ar-Rahim itu kasih sayangnya Gusti Allah, rahmate Gusti Allah sing bakal diupai kanggo wong sing iman engko ning akhirat. Pasti kebagiane. Wong kang beli iman wis nehi. Enggak dapat. Tidak dapat, orang yang tidak beriman tidak akan dapat rahmati Allah nanti di akhirat nanti. Tapi lamun wong kuwen, wong iman, senajan bengene aduh ning dunia melas pisan. Melas wis wonge cilik, ireng, butek, menggawe angel, mangane angel, kempongan bae. Duit, jomblo pisan. Tapi wong kun wong iman aja watir cung nok ning kana bakal oli rahmate Gusti Allah. Senajan pahit ning dunia, tapi duwe bebungah, duwe harapan optimisme yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Aja watir. Bagenan ning kene atuh rabi kita blesaknya butek. Wis nasib kunci. Tenang, nanti kalau sudah dapat rahimnya Allah tinggal minta saja, pejet saja remote-nya, bidadari tipe A, cret, selarak, bung. Enak. Jadi tenang saja, kita orang beriman harus optimis. Nah, kita agar mendapatkan rahman di dunia, kita jadilah orang hamba-hamba yang suka memberikan, menebarkan kasih sayang kepada orang. Ar-Rahimuna yarhamuhumullah. Wong kang sering menebar kasih sayang kepada orang lain, maka Gusti Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka-mereka itu. Maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kang lato, baru lato beli. Yang lata. Kita setiap kegiatan kita arep ngadeg Bismillahirrahmanirrahim, arep ngerus sambel Bismillahirrahmanirrahim, arep nyewot yo dadi, arep nyewot Bismillah dikit, Bismillahirrahmanirrahim, arep nyewot ki. Jadi kita Bismillah, ini penting untuk keimanan kita. Biasakan diri kita melafalkan bismillah dalam aktivitas kita. Arep nggo kudung bismillah, nyopot kudung bismillah, arep turu bismillah, arep ngudut bismillah. Enak udut deh. DLL lah. Semuanya. Jadi itu sih digawe cendak Pak, digawe cendak. Mengene pondok ngaji 3 wulan bismillah bae no. Dari 19 huruf, bismillah 19 huruf. Semuanya dimaknai. Banyak apa? Kemudian akhirnya ismun, kenapa hamzahnya hilang? Jadi ba sin mim. Dalam ayat yang lain iqra bismi rabbika ada hamzahnya enggak? Ada alifnya enggak? Ada. Bis bi a konon. Ini hilang. Kenapa? Karena hamzah tidak pantas dihadirkan. Untuk yang sebelumnya itu kita harus mengasorkan diri dengan harful jar dalam bismillahnya ini kita tidak pantas hamzah ada di depannya itu, alif ada di depannya itu. Karena apa? Kita harus merasa asor ning Gusti Allah, merendah di hadapan Allah. Semua yang kita lakukan itu hanya nyili atas nama Gusti Allah. Contoh begini sederhananya, kita dikongkon sambutan ning tuan hajat
arane Paijo. Mas Paijo ngongkon ning kula, Kang, engko sambutan ya. Nggih, sambutan. Akhirnya apa? Ketika saya sambutan, saya atas nama Bapak Paijo, nyili waktu doang. Sama halnya sekarang kita ngudut, kita ndodok, kita apa semua pinjem. Maka alangkah pantasnya kita sisipkan bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Mendapatkan keberkahan. Jangan sampai aktivitas apalagi yang baik kita sia-sia. Kita sia-sia, tidak ada tapaknya, tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya. Wis, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bissawab. Ada kan ditakoni beli? Alhamdulillah pinter kabeh. Wis ditutup kelawan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kula nyuwun agunge pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.